Halo para pengangguran dimanapun Anda berada, gimana? Masih suka colai sambil ngebayangin mantan? Aduh. Selamat datang kembali di Pemalas Movie. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, langsung saja klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan alur film yang berjudul An Affair King Doctor in Law. Film yang bergenre mesum ini dibintangi oleh sang primadona bagi pengangguran di seluruh muka bumi. Siapa dia? Ia adalah Yoo Jung-i alias Mbak Tato. Film ini menceritakan tentang seorang mertua yang menggenjot menantunya sendiri. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita akan melihat 4 orang yang sedang makan malam bersama. Mereka ini adalah keluarganya Zaki. Zaki mempunyai 2 anak, yaitu Parman dan Manto. Dan wanita ini adalah gendaannya Manto atau calon menantunya Zaki yang bernama Tukiem. Di situ Zaki menyuruh Parman agar cepat mencari gendaan karena adiknya Manto sudah mempunyai gendaan. Dan Parman yang tersinggung atas perkataan ayahnya malah menyindir ayahnya yang selalu berpikiran cocok tanam. Dan keesokan harinya terlihat Manto dan Tukiem yang akan pulang ke rumahnya dikarenakan cuti kerja mereka sudah habis. Zaki kemudian memberi Tukiem uang segepok untuk membeli Kinder Joy. Parman yang melihat hal itu kemudian iri dan meminta kepada Zaki uang, dan Zaki pun tak memberinya uang karena Parman belum mempunyai gendaan. Lalu Manto dan Tukiem pun pulang. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Parman yang lagi ada di bar. Ia sedang bersama wanita yang bernama Wati. Di situ ia meminta Wati untuk berpura-pura menjadi gendaannya Parman, supaya Parman diberi uang segepok oleh ayahnya atau Zaki. Sebenarnya Wati menolak, tapi karena Wati dijanjikan kalau ia akan menerima uang lebih banyak daripada Parman, Wati pun menerima kerjasama itu. Dan mereka berdua pun pergi, dan setelah sampai di rumah, Parman pun mengenalkan Wati kepada ayahnya sebagai gendaannya. Di situ Parman mengatakan kepada ayahnya kalau usahanya Wati kekurangan modal. Lalu ayahnya yang ingin Parman bahagia memberikan uang segepok. Wah, penak iki. Setelah dikasih uang segepok, mereka berdua pergi ke kamarnya Parman. Sesampainya di kamar, mereka membagi uang seperti perjanjian mereka tadi. Setelah membagi uang, Parman yang berotak mesum tak menyia-nyiakan Wati begitu saja. Parman meminta Wati untuk memberikan serapi lempit indahnya kepada Parman. Wati yang sudah lama tak bercocok tanam langsung memberikan serapi lempit indahnya kepada Parman. Parman pun menggenjot Wati dan mereka berdua pun melakukan ritual bercocok tanam. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Parman yang akan mengantarkan Wati pulang. Saat di depan mereka bertemu dengan Zaki. Zaki sebagai calon mertua yang baik, ia pun memberi Wati uang segepok untuk membeli Kinder Joy. Wah, dobeli untuk ini. Saat akan pulang, Parman pun meminta agar uang itu dibagi dengannya. Tapi Wati tak membaginya karena uang tersebut tak masuk dalam perjanjian. Dan tak lama kemudian terlihat Tukiem yang datang ke rumahnya Zaki. Di situ Tukiem membawakan jengkol kepada Zaki. Karena jengkol itu berat, Zaki yang sudah tua berpura-pura sakit pinggang karena nggak kuat untuk membawa jengkol itu. Waduh.
pinter ya mertua iki. Dan seketika itu Tukiem menawarkan diri untuk memijatnya. Zaki yang sudah lama tak merasakan pijatan wanita cantik, ia pun bersedia dipijat oleh menantunya atau Tukiem. Dan ketika Zaki dipijat oleh menantunya, Zaki yang sudah lama menduda pun sakne dan merayu Tukiem agar memberikan serabi lempit indahnya. Tukiem yang jarang digenjot manto atau suaminya tak berpikir panjang, ia pun langsung memberikan serabi lempit indahnya kepada Zaki atau mertuanya sendiri. Dan mereka berdua pun bercocok tanam. Wah, mertua bejo iki. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Parman yang kembali bertemu dengan Wati. Parman kembali mengajak Wati untuk bersandiwara kepada ayahnya. Wati yang sebenarnya sudah mempunyai pacar tak menerima ajakan itu karena Wati takut kalau diketahui pacarnya. Dan ketika pulang ke rumah, Parman ditanya oleh ayahnya kenapa ia tak membawa Wati ke rumah. Parman pun membohongi ayahnya kembali. Ia berkata kalau Wati sudah berselingkuh dengan cowok lain yang lebih kaya. Zaki yang kesal karena sudah mengeluarkan uang banyak kepada Wati memarahi Parman. Ia berkata kalau Parman gak bisa mencari gendaan yang baik seperti adiknya Manto. Singkat cerita, esok malam pun tiba. Terlihat Parman sedang bersama seorang wanita, sebut saja ia Tumini. Ia mengajak Tumini berpura-pura menjadi gendaannya supaya ia diberikan uang oleh ayahnya. Dan Parman menjanjikan bagi hasil dengan Tumini. Tumini yang lagi kesusahan uang tak berpikir panjang. Ia langsung menerima tawaran itu. Sebelum mereka ke rumah, Parman menyuruh Tumini untuk bersikap sopan kepada ayahnya, supaya ayahnya percaya kalau Tumini cewek yang baik-baik. Dan sesampainya di rumah, Zaki pun kagum dengan sifatnya Tumini. Ia sangat sopan, seakan-akan ia adalah wanita yang solehah. Dan Zaki pun memberi uang segepok kepada Tumini. Setelah diberikan uang, Zaki dan Tumini pergi ke kamar. Mereka membagi hasil sesuai perjanjian. Dan Parman yang berotak mesum mengajak Tumini bercocok tanam. Sebenarnya Tumini menolak, tapi karena Parman berjanji akan menikahinya, Tumini pun menyerahkan serabi lempit indahnya kepada Parman. Dan mereka berdua pun melakukan ritual bercocok tanam. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Tumini yang sedang menyiapkan sarapan. Zaki yang melihat perbuatan Tumini semakin yakin kalau Tumini adalah wanita yang solehah. Dan Zaki menyuruh mereka agar cepat menikah. Tumini pun menjawab kalau mereka akan menikah pada tahun ini. Setelah selesai sarapan, Parman yang lagi ada urusan berpamitan pergi kepada mereka dan meninggalkan Zaki dan Tumini. Dan ketika Zaki berada di kamar, tiba-tiba Tumini datang dan akan membersihkan kamarnya Zaki. Awalnya Zaki menolak, tapi karena Tumini memaksa, Zaki pun mempersilahkan Tumini untuk membersihkan kamarnya. Dan ketika Tumini bersih-bersih, Zaki mengawasinya dan melihat tubuh seksi Tumini. Zaki yang sudah lama menduda, ia pun nafsu melihat tubuh seksinya Tumini. Zaki tak berpikir panjang, ia langsung menerkam Tumini. Tumini yang kurang puas dengan rudalnya Parman semalam langsung merespon terkaman Zaki dan mereka berdua pun bercocok tanam. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Parman yang lagi pulang ke rumah. Ia melihat ayahnya atau Zaki duduk berdampingan dengan Tumini. Tumini dengan pedenya memberitahu kepada Parman kalau ia habis bergenjotan dengan ayahnya. Dan mereka berdua pun akan segera menikah. Parman yang sakit hati karena wanita yang akan dinikahinya malah berkhianat dengan ayahnya sendiri. Parman pun terlihat kecewa dan marah. Dan film pun tamat.
ending yang sangat memparmankan. Aduh, Parman, kasihan banget ya orang ini. Pengen nikah malah gak jadi. Calonnya malah mau dinikahi ayahnya sendiri. Waduh, memang ayah yang bejat, berotak mesum. Kasihan si Parman. Ya begitulah alur film An American Daughter-in-Law. Bagi kalian yang tahu apakah ada pelajaran yang bisa dipetik dari film mesum ini, langsung saja tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang ingin request film atau request artisnya, bisa tulis di kolom komentar. Saya pengangguran yang tak mempunyai pekerjaan, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.